Dari pekatnya malam di lereng Gunung Kendeng, terdengar suara lenguhan angin yang membawa kisah kelam dari masa lalu. Sebuah nama yang bahkan disebut saja bisa membuat anak-anak berlari masuk ke pelukan ibunya. Wewe Gombel. Nama ini hidup dalam bisikan rakyat, dalam dongeng menakutkan, dan dalam legenda yang masih dipercaya hingga sekarang. Tapi, siapakah sebenarnya Wewe Gombel? Mengapa ia selalu dikaitkan dengan anak-anak yang hilang? Dan apa hubungannya dengan sebuah tragedi kelam di masa lalu? Cerita ini berawal dari sebuah desa tua bernama Gombel di pinggiran wilayah Jawa Tengah. Di sanalah semuanya bermula. Dulu, di abad ke-18, hiduplah sepasang suami istri di desa Gombel. Sang istri dikenal sebagai perempuan yang sangat penyayang, meskipun ia tidak dikaruniai anak setelah bertahun-tahun menikah. Ia sering terlihat duduk di bawah pohon jati besar di dekat pemakaman desa, membelai boneka kecil seolah sedang mengasuh bayi sungguhan. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Suaminya berselingkuh dengan perempuan lain di desa sebelah. Dan lebih buruk lagi, ia menuduh istrinya mandul sebagai alasan untuk menikah lagi. Suatu malam, tanpa sepatah kata, sang suami meninggalkan begitu saja. Desa pun mulai menggunjing. Mereka menuduh si perempuan telah mengutuk rumah tangganya sendiri. Ia dijauhi, dikucilkan, bahkan difitnah sebagai pembuang anak hasil hubungan gelap semua tanpa bukti. Hingga suatu malam yang gelap gulita, perempuan itu menghilang. Dan keesokan paginya, warga menemukan wanita itu gantung diri di pohon jati tua dekat makam. Namun anehnya, tubuhnya tidak membusuk, matanya tetap terbuka, dan dada kirinya robek seperti dicakar sesuatu. Sejak malam kematiannya, kejadian aneh mulai terjadi. Anak-anak tiba-tiba menghilang dari rumah tanpa jejak. Tapi anehnya, mereka ditemukan beberapa hari kemudian dalam keadaan sehat. Hanya saja mereka tidak mau bicara. Mata mereka kosong seperti sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Beberapa anak bercerita dengan suara bergetar bahwa mereka dibawa oleh seorang wanita tua bertubuh tinggi besar dengan rambut panjang, dada menjuntai besar sampai ke perut, dan mengenakan kain lusuh. Perempuan itu sangat lembut, suka menyuapi dan mengelus kepala mereka. Namun, jika anak itu menangis atau minta pulang, wajahnya berubah menjadi mengerikan. Matanya merah menyala, lidahnya panjang menjulur seperti ular. Warga pun panik. Mereka sadar bahwa arwah perempuan yang dulu mereka kucilkan telah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. Dialah Wewe Gombel. Namun, berbeda dengan legenda hantu biasa, Wewe Gombel tidak membunuh.
Ia mengambil anak-anak yang diabaikan, anak-anak yang sering dimarahi tanpa sebab, dikurung di kamar, kelaparan, atau bahkan disiksa oleh orang tua mereka sendiri. Ia datang untuk menyelamatkan dari dunia yang kejam. Namun, penyelamatan itu bukan berarti kebebasan. Wewe Gombel membawa mereka ke dunia yang dingin dan sunyi, sebuah dimensi antara hidup dan mati. Tempat itu seperti rumah, tapi tanpa waktu. Anak-anak hanya bermain dan terus bermain, tanpa pernah tahu kapan harus pulang. Beberapa dari mereka tidak pernah kembali. Mereka yang mengaku pernah melihat Wewe Gombel dari dekat mengatakan bahwa sosok itu menangis sambil meluk boneka kain tua. Kadang dia duduk di bawah pohon jati seperti sedang menunggu seseorang. Ada yang percaya ia masih menunggu anak yang tak pernah dimilikinya, atau menunggu maaf dari dunia yang menghakiminya. Namun yang pasti, selama masih ada anak-anak yang dilupakan, ditelantarkan, atau disakiti, Wewe Gombel akan selalu datang. Itulah kisah asal-usul Wewe Gombel. Bukan sekedar hantu, tapi wujud dari dendam dan cinta yang tak tersampaikan. Ia adalah bayang-bayang dari luka lama yang membekas dan tak pernah sembuh. Jadi, jaga anak-anakmu, peluk mereka sebelum tidur, dengarkan mereka saat menangis, karena jika tidak, Wewe Gombel yang akan datang dan mendengarkan.